untuk kita semua. Mantap. 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 Saya ulang, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mantap. ASU. Mantap. ASU. Mantap. ASU. Mantap. Terima kasih. Sebelumnya juga terima kasih kepada Nadila selaku pembawa acara sebutan dadakan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan sekaligus arahan. Tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua KMHS Jogja, berangkat dari kegelisahan kayak gitu ya Kak ya, tentang orang-orang yang berasal dari Amuntai, dari Kalimantan Selatan ketika merantau keluar daerah, kita bingung untuk mempromosikan potensi-potensi yang ada di daerah kita sendiri, termasuk mengenai keserangan. Saya sadar bahwa yang namanya budaya kita itu adalah yang paling membedakan dengan daerah yang lain. Contoh lagi kalau kita ke luar negeri, ketika kita ke luar negeri kita cuma bicara alam, orang luar negeri juga punya potensi alam yang sangat luar biasa. Tapi ketika kita bicara budaya, itulah yang paling menjual dari daerah kita. Karena kebudayaan dari setiap daerah yang ada di Indonesia itu punya keunikan masing-masing dan itu menjadi daya tarik. Nah, kemudian bicara mengenai Sasirangan, pertama saya bahas dulu mengenai sejarah dari Sasirangan. Sasirangan itu berangkat dari sebuah kerajaan yang teman-teman semua barangkali sudah tahu, yakni kerajaan yang berpusat di Amuntai, yakni kerajaan Nagara Dipa yang berpusat di Candi Agung. Ya. Jadi pada awal mulanya itu anak dari Empu Mandastana yang bernama orang tua dari Lambu Mangkurat. Lambu Mangkurat itu punya saudara yang namanya Empu Mandastana. Orang tua dari Lambu Mangkurat dan juga Empu Mandastana namanya adalah Empu Jatnika. Jadi beliau itu ingin menjadi raja atau pemimpin tapi tidak bisa, karena yang hanya bisa menjadi raja itu hanyalah orang-orang yang memiliki garis keturunan kerajaan. Sehingga beliau memerintahkan anaknya Lambu Mangkurat dan juga Empu Mandastana untuk bertapa. Jadi Lambu Mangkurat ini bertapanya di daerah sungai, kemudian sedangkan saudaranya Empu Mandastana itu bertapa di daerah gunung. Ternyata setelah 40 hari 40 malam Empu Mandastana ada ciri-ciri ketemu dengan seorang raja. Tapi Lambu Mangkurat tepat di pusaran ya, pertemuan dari 3 sungai, beliau menemukan adanya muncul kayak semacam buih-buih kayak gitu. Dari sana muncul suara yang mengatakan bahwa akulah raja yang engkau cari. Namun aku tidak akan menunjukkan wujudku yang sebenarnya sebelum engkau penuhi permintaanku. Dan salah satu permintaan itu adalah dibuatkan kain yang dibuat oleh 40 orang perempuan yang masih hijangan ya, dan warnanya warna kuning. Nah, dari sejarah itulah muncul kain, awalnya namanya adalah kain Langundi ya, kain Langundi. Kemudian seiring perkembangan zaman itu dijadikan sebagai pakaian kebesaran dari Putri Junjung Buih. Nah, seiring berkembangnya zaman lagi, sesudah Putri Junjung Buih itu sudah katanya berpindah ke alam sebelah dan tidak lagi memimpin, maka kain Sasirangan atau Langundi itu tidak dibolehkan untuk masyarakat menggunakan. Karena kalau orang di luar dari kerajaan dan juga di luar dari 40 perempuan yang membuat kain yang di awal, kalau menggunakannya ada tulah yang disebabkan adanya pelanggaran, karena yang namanya Sasirangan hanya digunakan untuk keluarga-keluarga kerajaan. Nah, oleh karena itu sangat terbatas awal mulanya. Kemudian seiring berkembang zaman lagi, ada orang-orang yang memang dari keluarga kerajaan sering sakit. Jadi sakitnya itu harus diobati bertambah dengan menggunakan kain Sasirangan. Akhirnya kain Sasirangan diubah namanya menjadi kain pamintan. Pamintan itu pamintaan, biasa bertambah. Nah, dari situlah berkembang lagi, baru sekitar tahun 1900-an di Banjarmasin mulai ada orang yang berani untuk meneruskan itu untuk digunakan secara umum sampai sekarang. Dan di Amuntai sendiri di Hulu Sungai Utara, tempat-tempat produksi Sasirangan masih sangat minim. Yang saya tahu cuma ada di daerah Babirik, itu fokusnya di SMK Babirik. Di sana membuatnya kain Sasirangan menggunakan pewarna sintetis atau warna kimia yang sering dijual di pasaran. Kalau di Amuntai toko-tokonya sudah lumayan banyak, tapi kalau kalian pernah lihat lagi, produsennya bukan dari orang HSU, biasanya diambil dari Banjarmasin. Itu artinya PR buat kita ke depan, supaya kita bisa mandiri, kita bikin produksi Sasirangan di daerah kita jual di daerah. Jangan lagi orang luar daerah yang menjual, kita yang membeli. Jadi kita hanya membeli punya orang, sedangkan kita sendiri tidak bisa membuat. Jadi terima kasih juga untuk KMHS dan teman-teman semua yang sudah
bersedia untuk belajar. Saya berharap ini bukan cuma belajar sampai di sini, satu tempat kain sudah cukup, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa produksi terus-menerus sehingga kita punya semacam generasi muda yang bukan cuma kenal, tapi juga ikut melestarikan. Dan juga ini punya nilai jual dan punya kesempatan peluang kerja kayak gitu buat teman-teman. Nah, kemudian tas cadangan yang kami buat tadi sudah disebutkan oleh Nabila, kita namanya adalah Encomel. Kita sebenarnya awalnya dari Duta Genre. Duta Genre itu kan generasi berencana. Nah, di dalam itu ternyata ada sekelompok orang-orang yang memang punya sepemikiran yang sama. Dalam arti cara berpakaian yang stylenya mirip-mirip lah, suka makannya mirip-mirip, terus gaya hidup juga mirip-mirip. Akhirnya kita bentuk ada yang namanya grup generasi comel, pecahan dari generasi berencana kayak gitu. Tapi bukan pecahan sih, di bawahnya, di bawah nama generasi berencana. Lalu kemudian kita ikut pelatihan. Kemarin itu di Danau Panggang, di Desa Darussalam, kita ikut nimbrung sebenarnya, bukan peserta, tapi pendamping Ibu Anissa. Pendamping Ibu Anissa karena mendampingi juga lihat itu prosesnya, dan akhirnya minta izin, Bu boleh nggak kami besok datang lagi? Karena beliau boleh. Pada awalnya kan rencananya cuma sehari mendampingi saat beliau pembukaan. Nah dari situ kami belajar terus, dari ada sisa-sisa pelatihan kami bawa pulang untuk dibuat kembali dan akhirnya bisa berkembang sampai sekarang. Nah, diambil dari kata nama Encomel Cadangan sendiri, itu ada huruf 3, huruf pertama itu yang menjadi tagline dari kami atau ciri dari kami. Yang pertama, E itu adalah singkatan dari environment atau lingkungan, ramah lingkungan. Kenapa? Karena cadangan yang kami produksi adalah cadangan yang menggunakan pewarna bahan alami. Kalau yang bahan sintetis itu ketika airnya celupannya itu dibuang, itu akan mencemari tanah, mencemari air juga. Tapi kalau yang kita gunakan berasal dari alam sehingga pasti ramah lingkungan. Kemudian C adalah singkatan dari culture atau budaya. Yang pasti cadangan itu adalah budaya dari Kalimantan Selatan. Kemudian O, huruf yang ketiga, O itu adalah opportunity. Yakni singkatan apa? Maknanya adalah peluang lapangan pekerjaan buat generasi muda. Mel-nya karena kita itu dominasinya adalah laki-laki, jadi yang mengerjakan itu laki-laki, cuma dia si perempuan yang berwujud laki-laki juga. Jadi namanya Encomel Cadangan. Nah kemudian ketika teman-teman nanti ditanya apakah cadangan sama dengan batik, jawabannya adalah beda. Jadi cadangan itu beda dengan batik. Kalau yang di Jogja pasti akan dekat dengan batik, dan proses pembuatannya adalah menggunakan canting. Ya, digunakan ada alat yang disebut sebagai canting, kemudian diisi dengan malamnya gitu ya, nanti dihasilkan ada gambar pola-pola. Bedanya dengan cadangan adalah kalau cadangan bintik-bintik itu bukan dilukis ya, jadi bintik-bintik itu tidak dilukis tapi berasal dari kata sirang, sasirangan. Sirang itu artinya jelujur, jadi sasirangan itu harus dijahit. Jadi setiap pola yang dihasilkan, kalau ada dalam di patung ini ada banyak banget titiknya, itu semua adalah jahitan-jahitan yang sudah dijahit di kain itu, sehingga menghasilkan nanti bintik putih. Lalu bagaimana bisa menghasilkan bintik putih? Ketika sudah selesai dijahit, nanti benangnya itu ditarik, jadi kainnya itu mengkerut. Nah karena ada kain yang mengkerut, berarti ada yang tersimpan di dalam. Ketika nanti dicelup ke pewarna, itu sudah akan kena warna. Jadi awal kainnya itu teman-teman bisa lihat di meja itu ada kain putih. Itu yang kita gunakan awalnya. Jadi kalau sudah selesai dijahit, ditarik, kain warna putih itu tersimpan di dalam. Ketika nanti kita beri warna, selesai kita warna, dibuka, ada masih sisa bintik-bintiknya. Nah itu adalah bagaimana proses pembuatan cadangan. Jadi bedanya dengan batik di metode untuk membuat motifnya. Kalau batik berasal dari kata amba dan titik, dia menggunakan malam dengan bantuan canting dibuat titik-titik, nanti menghasilkan garis. Tapi kalau cadangan, sirang yang berasal dari kata sirang, yang dalam prosesnya harus dijelujur. Nah itu gambaran secara umum mengenai cadangan. Nanti teman-teman kita bantu juga. Tadi malam tadi katanya mau dibikin shawl kayak gitu ya. Jadi boleh nanti kita potong sama-sama dulu untuk membentuk shawlnya masing-masing. Nanti teman-teman juga diarahkan untuk bagaimana menggambar. Polanya bebas. Jadi teman-teman semua punya kreativitas yang tinggi silakan dibuat. Tapi ya catatannya adalah semakin rumit dan semakin banyak gambar garis yang kalian buat,
selama itu pula kalian harus menjahitnya. Dan menjahitnya kalau kita lihat, oh jahit gampang nih, cuma tusuk ke bawah, naik ke atas, tusuk ke bawah, naik ke atas, itu ya gampang kayaknya. Tapi nanti kalian rasakan bagaimana susahnya. Jadi nanti teman-teman dikasih ada spidol juga, dan kain sama benang sama jarum juga untuk teman-teman bisa pola. Jadi polanya digambar pola bebas ya. Boleh nanti tulis nama, boleh nanti teman-teman gambar bunga saja, tidak masalah ya. Yang penting kalau banyak motifnya teman-teman yang susah juga ya. Baik, kayaknya itu aja yang saya sampaikan. Oh iya, mengenai bahan pewarna yang kita gunakan hari ini ada 3 bahan pewarna. Yang pertama kita gunakan nanti adalah warna dari serbuk kayu ulin. Kayu ulin sendiri kenapa saya gunakan di hari ini? Karena ulin itu terkenal dengan yang namanya sebagai tanaman endemik dari Kalimantan. Jadi pohonnya itu kalau bisa mau dipakai itu hampir 1 tahun dulu ditunggu sampai batangnya besar baru dipakai. Nah itu yang kita gunakan hari ini, dan contohnya di patung ini dia menggunakan bahan dari serbuk kayu ulin. Kemudian yang kedua adalah serbuk kunyit. Jadi kunyit yang biasa dipasang itu barangkali ada yang sudah busuk, diolah, dikeringkan sehingga ada serbuk-serbuknya. Jadi sebenarnya yang kita gunakan itu ampas, sisa-sisa, limbah-limbah. Nanti kalau sudah kita gunakan, kita buang lagi kan limbah karena memang bahan organik dari bahan alami, nanti dia kembali lagi ke alam, tidak akan mencemari. Kemudian yang ketiga, yang barangkali teman-teman ini kalau Jogja kayaknya sudah pernah dengar, ada tanaman disebut sebagai tanaman Indigofera tinctoria. Jadi Indigofera itu mirip semak-semak, nanti daunnya kecil-kecil dan dia akan menghasilkan warna biru. Gak ada warna biru. Jadi di sana ada warna biru, kemudian ada warna coklat. Nah yang di tengah itu coklat. Sama yang di sini dia sama-sama menggunakan bahan pewarna kayu ulin, tapi penguncinya beda. Nanti dijelaskan lagi mengenai bahan pengunci kalau sudah selesai teman-teman menjahit. Yang di sana yang di ujung ada warna agak kuning pucat gitu ya, itu menggunakan bahan pewarna dari serbuk kunyit. Ciri khasnya dari warna alam itu adalah warnanya selalu soft, tidak ada yang ngejreng yang menyala, dia selalu kalem, dan itu yang disukai para wisatawan dari mancanegara karena mereka suka yang warna-warna yang natural. Kemudian kalau ditanya bagaimana membedakan bahan kain dengan menggunakan pewarna alami dengan pewarna sintetis adalah ketika dia dibakar. Jadi ketika dia dibakar, kalau menggunakan bahan pewarna kimia, ketika dicocol dengan api, dia akan netes, kayak karet atau plastik. Tapi kalau kain ini, kain yang menggunakan bahan pewarna alami kita bakar, dia kayak semacam kertas, terus langsung dibakar karena dia alami. Tapi kalau yang sintetis tadi, cirinya dia netes karena dia dari bahan kimia. Itu aja gambaran secara umum dulu. Nanti kita langsung praktek. Ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.